Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana machine learning dalam belajar. Dan untuk video kali ini saya akan mengambil sebuah dataset yang sangat sederhana, hanya terdiri dari 2 kolom. Kita akan belajar bagaimana sebuah fitur atau prediktor itu menjadi referensi bagi mesin untuk melakukan prediksi pada kolom label atau kelas. Jadi di sini kita akan memprediksi apakah sebaiknya seseorang menggunakan jaket atau tidak. Pada pembelajaran awal ini kita akan belajar bagaimana membangun model pembelajaran mesin. Model adalah hasil dari proses pelatihan. Jadi hasil dari proses pelatihan terhadap mesin itu disebut dengan model. Pada pertemuan ini kita akan mencoba menghasilkan mesin yang dapat merekomendasikan atau memprediksi apakah sebaiknya seseorang menggunakan jaket atau tidak berdasarkan suhu yang ada di luar. Jadi untuk mempermudah pemahaman, kita hanya akan menggunakan satu prediktor atau fitur, yaitu suhu dalam satuan derajat Celcius, dan nanti fitur atau suhu ini akan menentukan apakah seseorang sebaiknya menggunakan jaket atau tidak. Jadi nanti mohon diikuti dari awal hingga akhir video ini. Yang pertama kita akan melakukan impor modul seperti ini. Kita akan mengimpor beberapa modul yang akan kita gunakan untuk menghasilkan model, mulai dari modul bawaan Python, kemudian modul untuk membaca dan mengelola dataset, modul untuk mengelola tampilan Jupyter Notebook, kemudian modul sklearn atau scikit-learn. Ini digunakan untuk melakukan pengolahan metode statistik. Yang kedua, bahwa saya sudah jelaskan pada video sebelumnya bahwa tahapan pertama dalam proses pembelajaran mesin adalah menyiapkan dataset atau mengumpulkan dataset. Jadi tahapan pertama dalam machine learning adalah mencari atau mengunduh dataset. Nah, kita dapat mengunduh dataset dari situs seperti kaggle.com, github.com, dan lain-lain. Dalam pembelajaran ini, dataset akan kita buat secara mandiri. Nah, karena kita akan mempelajari konsep dari machine learning yang paling sederhana, maka pada video kali ini dataset akan kita buat secara mandiri agar kita bisa lebih paham pada komponen-komponen dari dataset yang kita gunakan. Jadi dataset pada materi ini hanya terdiri dari 2 kolom, yaitu suhu dan rekomendasi. Penggunaan 2 kolom saya harapkan dapat mempermudah pemahaman, karena ini adalah hal yang paling mendasar dalam machine learning. Kemudian ini adalah fungsi untuk membuat dataset. Jadi saya mengambil angka secara random. Angka terkecil adalah 10 dan angka terbesar adalah 40. Kemudian membuat 2 kolom suhu dan jaket. Tahapan kedua dalam machine learning adalah data preprocessing. Jadi pada tahapan ini pada umumnya terdapat beberapa hal yang dilakukan, misalnya menganalisis data, membersihkan data, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebelum melakukan preprocessing, dataset sebaiknya dieksplorasi agar kita dapat memformulasikan metode pengolahan yang tepat. Jadi ini adalah beberapa contoh eksplorasi yang saya lakukan, mulai dari membaca. Jadi kalau tadi saya sebutkan bahwa kita ada file dataset yang dibuat, filenya itu nama filenya adalah dataset.csv. Kemudian ini adalah fungsi untuk menampilkan 5 baris teratas pada dataset menggunakan Python. Lalu ini adalah fungsi dari Python untuk melihat jumlah dari baris dan kolom, tetapi ini saya masih menggunakan yang jumlah barisnya 50.000, sedangkan tadi dicontoh hanya 25.000. Kemudian display dataset sampel, ini gunanya untuk mengambil sampel 10 baris, ini jumlahnya sesuai yang ada di dataset. Jadi dataset tadi jumlahnya adalah 25.000, kemudian saya ambil 10 sampel untuk menampilkan sampel data
Dan pada tahapan ini kita bisa tahu bagaimana karakteristik dari dataset yang kita gunakan, mulai dari jumlah row-nya, kemudian jumlah kolomnya, dan karakteristik dari nilai-nilai yang ada di kolom-kolom tersebut. Maka kita bisa memanggil fungsi dari Python dengan mengetik dataset titik sampel, jumlah dari sampel yang ingin kita lihat, lalu di running. Lalu ada juga fungsi yang berikutnya, ini untuk mengeksplorasi dataset lebih jauh, yaitu menampilkan informasi statistik dasar, misalkan dari jumlahnya, rata-rata, standar deviasi, dan lain-lain. Kemudian ada tahap berikutnya, yaitu membagi data training dan data testing. Jadi kalau dalam machine learning terdapat beberapa simbol yang biasa digunakan. Di sini X sama dengan fitur. Fitur itu adalah prediktor atau biasa disebut dengan atribut. Dia adalah variabel yang memengaruhi. Kemudian ada lagi namanya Y. Sini X-nya X kapital dan Y-nya Y kecil. Dia merupakan label, target atau kelas prediction, di mana variabel ini akan dipengaruhi oleh X. Mungkin kita sering dengar istilah variabel X mempengaruhi variabel Y. Ketika belajar machine learning, hal-hal semacam ini ya memang akan menjadi bahasan, karena machine learning banyak menggunakan metode statistik. Pada dataset ini, variabel X sama dengan suhu karena kita hanya menggunakan satu fitur, yaitu suhu. Kemudian variabel Y-nya jaket, artinya apakah kita sebaiknya menggunakan jaket atau tidak, itu berdasarkan dari suhu. Dan di sini disebutkan nilai X dapat mempengaruhi status Y. Nah, ini adalah contoh lain di mana kita ini adalah fitur untuk menentukan apakah bunga, ini bunga, nomor yang ini statusnya apakah termasuk iris tosa, versicolor, atau iris virginica. Jadi ini fitur, sedangkan tadi kita hanya satu fitur suhu, ini ada beberapa, dan ini yang akan diprediksi. Ini adalah variabel X dan ini adalah variabel Y, tetapi ini Y-nya kita pakai Y yang kecil, dimana ini saya ingatkan bahwa ini adalah contoh yang lain dari penjelasan yang ada di video ini. Jadi kalau fitur yang ada di sini dia lebih dari satu, ada 4, ini juga ada 4 untuk menentukan yang ini dan yang ini. Dan terkait dengan video kita hanya akan mempraktekkan satu fitur dan satu kelas. Bukan satu kelas, satu kolom, dan kelasnya ya atau tidak, menggunakan jaket atau tidak menggunakan jaket. Kita masuk ke tahapan menyiapkan variabel X dan Y. Tahapannya seperti ini, nanti mengambil X sama dengan dataset suhu, artinya dia mengambil kolom suhu menjadi data dari variabel X. Lalu ketika ingin melihat 10 data di dalam variabel X bisa menggunakan fungsi seperti ini. Begitu juga dengan jaket, kita ambil variabel Y-nya karena dia adalah variabel yang dipengaruhi, maka dataset jaket ini adalah fungsi untuk mengambil seluruh baris atau kolom dari jaket. Ketika ingin melihat isinya bisa menggunakan fungsi yang ada di sini. Lalu karena kita akan menggunakan modul sklearn atau scikit-learn berbasis Python, kita harus melakukan konversi dulu menjadi NumPy array agar dapat diproses oleh algoritma. Kemudian kita akan membagi data training dan testing, perbandingan 80% dan 20%. Walaupun kita bisa juga menggunakan pola 90%, 10%, tetapi pada contoh ini kita menggunakan pola yang 80% dan 20%. Bagaimana caranya? Caranya hanya seperti ini. Jadi sebenarnya hanya ada satu baris kode. Di sini kita bisa tuliskan 0,2. Jadi kalau misalkan tertulis 0,2 artinya data trainingnya adalah 80%, karena 0,2 adalah 20%. Kalau misalkan data tesnya adalah 0,1, maka data trainingnya adalah 0,9 atau 90%. Ketika data tesnya adalah 0,2, maka data trainingnya adalah 0,8 atau 80%. Jadi kalau misalkan di sini menggunakan 0,2, maka kita akan membagi data training 80%, kemudian data testingnya 20%.
Kita akan menggunakan algoritma namanya adalah logistic regression, di mana dia akan memprediksi atau memberi rekomendasi apakah sebaiknya seseorang menggunakan jaket atau tidak. Caranya yaitu memanggil model sama dengan logistic regression. Kemudian saya sering menyinggung terkait penjelasan bagaimana melakukan training dan testing atau mengajari mesin belajar. Caranya hanya seperti ini, satu baris kode, model titik fit buka kurung bulat xtrain jtrain, kemudian melakukan pengujian dan mendapatkan akurasi. Nah, seperti ini. Ini untuk menguji apakah model yang kita hasilkan sudah akurat atau belum. Saya juga mungkin harus menegaskan bahwa algoritma machine learning itu sangat erat dengan statistik atau matematis. Jadi jangan anti statistik ketika ingin mempelajari machine learning, atau jangan anti dengan matematika ketika ingin mempelajari machine learning. Nah, mahasiswa non statistik atau matematika dapat fokus pada implementasi, namun akan lebih baik apabila memahami bagaimana cara algoritma bekerja, algoritma statistik bekerja. Kebanyakan judul penelitian akan spesifik menyebutkan nama algoritma. Nah, ini adalah algoritma yang ada di machine learning untuk kategori supervised, mulai dari nearest neighbor, decision tree, linear regression, dan yang kita pelajari saat ini adalah yang ini, logistic regression. Nah, ini gambarannya, di mana banyak algoritma atau penghitungan statistik yang akan kita libatkan dalam pembelajaran mesin. Ini adalah penegasan atau yang lebih rinci lagi. Saya kaitkan dulu dengan judul skripsi. Jadi kalau mahasiswa STI non machine learning, kurang lebih judulnya seperti ini, yang tidak mengambil tema machine learning atau dia non machine learning. Pembuatan sistem email, perancangan sistem informasi, perancangan sistem pengaduan masyarakat berbasis SMS dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan judul skripsi mahasiswa STI yang akan mengambil tema machine learning? Nah, kurang lebih seperti ini, di mana setiap judul akan ada masalah dan ada model atau metode machine learning yang digunakan. Ini masalah, ini adalah metodenya, metode machine learningnya, kemudian ini adalah masalah, kemudian ini adalah metodenya, lalu ini adalah masalah, ini adalah metodenya, dan seterusnya. Ini artinya bahwa ketika ingin mengambil atau fokus pada skripsi machine learning, ya harus menyebutkan masalah dan metodenya. Apabila yang kita kerjakan ini dijadikan sebuah skripsi misalnya, maka judulnya adalah pengembangan sistem rekomendasi penggunaan jaket menggunakan logistic regression. Masalahnya ada di sini, kemudian algoritmanya ada di sini atau modelnya ada di logistic regression. Kita langsung praktik. Baiklah, kita akan mencoba mempraktikkan bagaimana machine learning bekerja menggunakan Google Colab. Jadi kalau misalkan sudah login menggunakan Google Colab, bisa klik file, kemudian new notebook, lalu nanti tuliskan kode-kode seperti yang ada di video ini. Yang pertama, kita akan melakukan import modul yang diperlukan, maka diketik seperti ini, import random, import OS sampai di sini. Kemudian sebagai catatan, di Python atau bahasa pemrograman Python, setiap penulisan harus sama persis. Ketika ditulis dengan huruf kapital, maka dia harus ditulis menggunakan huruf kapital. Misalnya di sini ini IPython, jadi I dan P-nya ditulis dengan huruf kapital. Ini juga image-nya ini dengan huruf kapital, maka semua harus diikuti sesuai dengan yang ada di video. Apabila sudah ditulis, jangan lupa dikonekkan dulu di sini sehingga kita
bisa merunning kode kita menggunakan Google Colab. Untuk yang pertama, kita akan menjalankan fungsi di mana kita akan mengimpor modul atau fungsi-fungsi yang diperlukan untuk memproses pembelajaran mesin. Ini sudah connected, kita running. Ini sudah selesai running, tanda checklist ini hijau, artinya tidak ada masalah di kode kita. Kemudian kita lanjut ke tahapan kedua. Pada tahapan ini kita menyiapkan dataset atau membuat dataset. Nama file datasetnya adalah dataset.csv. Fungsinya seperti ini. Harap ketika nanti mengetik setelah titik 2 yang ada di sini langsung enter, nanti dia akan ada indentasi atau dia menjorok ke dalam. Ini ada 4 spasi, 1, 2, 3, 4. Atau kita bisa menggunakan tombol tab. Nah, jadi nanti indentasinya harus diikuti sama persis. Di sini ada fungsi for atau looping titik 2, kemudian nanti ditulisnya misalkan seperti ini, di enter, dia nanti secara otomatis Google Colab akan membuat indentasi seperti ini, jadi menjorok ke dalam. Dan dipastikan pola indentasinya harus sama persis seperti ini agar tidak error. Pada fungsi ini kita akan membuat dataset dengan nama dataset.csv. Kemudian dia akan membuat kolom suhu dan jaket, di mana suhu terendah adalah 10 dan suhu tertinggi adalah 40. Di sini saya membuat logic, tetapi ini hanya untuk contoh. Kalau misalkan pada machine learning tidak ada logic seperti ini. Label ini artinya dia satu ketika temperaturnya kurang dari 25. Artinya label dari jaket dia akan menggunakan jaket ketika suhunya atau temperaturnya kurang dari 25 atau kurang dari sama dengan 25 derajat. Apabila lebih dari itu maka labelnya 0, yang artinya 0 adalah dia sebaiknya tidak menggunakan jaket. Kita coba running. Hanya sekian detik. Untuk melihat apakah dataset yang kita buat sudah ada atau belum, kita klik yang ada di sini, kemudian klik di sini. Dan nanti ada tabel seperti ini, terdiri dari 2 kolom, suhu, ini adalah suhu, dan ini jaket. Misalnya ketika suhunya 29 derajat, dia sebaiknya tidak menggunakan jaket, 33 derajat tidak menggunakan jaket, tetapi ketika suhunya 24, 10, 12, dan seterusnya dia menggunakan jaket. Jumlahnya ada 25.000 baris, seperti yang saya katakan bahwa kita membuat dataset dengan jumlah data 25.000, tetapi ini hanya ditampilkan 10 per halamannya. Apabila sudah seperti ini tampilannya, maka sudah benar, tidak ada error. Kita bisa langsung lanjut ke kode berikutnya. Kita akan mengakses atau mengeksplorasi dataset. Fungsinya atau coding yang harus kita tulis adalah kita buat variabel dataset, kemudian memanggil modul pandas .readcsv dataset, karena nama file kita tadi adalah dataset.csv. Kemudian kita akan menampilkan yang ada di atas, data yang ada paling atas, mulai dari baris 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Tampilannya adalah seperti ini. Kemudian ini adalah fungsi untuk menampilkan jumlah baris dan kolom, yaitu 25.000 baris dan kolom. Kita coba running. Nah, seperti ini. Coba saya hapus dulu yang output di bawahnya. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah kita mengambil sampel 10 sampel data dari dataset secara acak. Tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini dia mengambil baris atau sampel dari dataset jumlahnya 10, dan fungsi-fungsi ini kita lakukan untuk mengeksplorasi dataset supaya kita tahu karakteristik dan isi data pada dataset yang ingin kita olah. Kemudian ini adalah fungsi dataset describe yang fungsinya adalah menampilkan informasi statistik dasar. Jadi kita bisa mengetahui jumlahnya 25.000, kemudian rata-rata, standar deviasi, angka terkecil, kemudian angka terbesar, dan lain-lain. Kemudian tahap ketiga kita akan membagi data training dan testing. X-nya di sini adalah fitur, artinya suhu.
Y adalah label, artinya menggunakan jaket atau tidak. Tadi kita sudah mendefinisikan variabel dataset. Maka sekarang untuk mengambil variabel X kapital, kita akan mengambil kolom suhu, seluruh baris yang ada di kolom suhu dengan kode seperti ini, kemudian kita running. Nah, ini adalah isi dari variabel X. Saya hanya mengambil 10 item, jadi ini isinya dari variabel X. Dia hanya suhu, kemudian kita tempatkan Y atau ambil data Y. Yang tadinya suhu, kolom suhu berubah menjadi kolom jaket karena variabel X ini akan mempengaruhi variabel Y. Y adalah sebaiknya menggunakan jaket atau tidak. 0 ini artinya dia sebaiknya tidak menggunakan jaket, 1 sebaiknya menggunakan jaket. Lalu kita lakukan konversi data, ini kepentingan teknis agar data kita bisa diolah. Kemudian membagi data testing dan training. Nah, ini pola penulisannya seperti ini. Saya sering jelaskan terkait membagi data training dan testing dengan rasio 80% dan 20%. Jadi kalau isinya 0,2 maka data trainingnya adalah 80% karena ukuran tesnya adalah 0,2 atau 20%. Langsung kita bagi seperti ini ya. Kemudian kita akan mengajarkan mesin kita untuk belajar menggunakan algoritma namanya adalah logistic regression. Bagaimana caranya? Ternyata di Python hanya menggunakan 2 baris ini kita sudah bisa mengajari mesin atau komputer kita untuk belajar. Kita buat variabel namanya model, kemudian memanggil algoritma statistik yang bernama logistic regression. Kemudian proses dari pembelajarannya ada di sini, model with X-train, Y-train, artinya variabel X untuk pelatihan dan variabel Y untuk pelatihan. Nah, di sini X-train dan Y-train. Kemudian kita running. Apabila berhasil maka seperti ini. Kemudian kita coba melakukan pengujian dan mendapatkan akurasi. Apakah kira-kira model ini sudah mampu memprediksi secara benar? Misalnya seperti ini. Nah, ini pada suhu 12 maka sebaiknya menggunakan jaket, pada suhu 31 tidak menggunakan jaket karena panas, suhu 26 derajat tidak menggunakan jaket, 22 sebaiknya menggunakan jaket, 22 menggunakan jaket, dan seterusnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata sudah ada kemungkinan model yang kita hasilkan itu sudah dapat memprediksi secara benar. Tetapi kita lihat dulu tingkat akurasinya dalam memprediksi. Nah, di sini tingkat akurasinya 1,0 artinya sempurna karena hanya menggunakan satu fitur ya, jadi pasti tingkat akurasinya tinggi. Kenapa 1,0? Karena dia bisa memprediksi data testing secara akurat. Misalnya seperti ini. Nah, di sini data pada dataset, jadi data pada dataset kita suhunya itu 12. Kemudian pada kolom jaketnya dia 1. Lalu hasil prediksi kita 1. Jadi ini membandingkan antara data yang sudah ada di dataset dengan hasil prediksi. Ketika data yang sudah ada di dataset sama dengan hasil prediksi, berarti model bisa memprediksi secara benar. Misalnya, ketika suhunya 31, menurut data di dataset, dia sebaiknya tidak menggunakan jaket, dan hasil prediksi kita itu tidak menggunakan jaket juga. Ketika suhunya 26 derajat, menurut data di dataset, sebaiknya dia tidak menggunakan jaket karena menurut mesin ini sudah masuk karakter panas misalnya. Dan ternyata model yang kita hasilkan juga memprediksinya sebaiknya tidak menggunakan jaket. Jadi untuk melihat tingkat akurasi ini kita membandingkan data yang ada di testing dengan hasil dari prediksi. Apakah hasil prediksi ini sesuai dengan label yang ada di dataset. Misalnya seperti ini. Karena mesin kita tadi sudah belajar, di sini variabel model itu adalah mesin yang sudah belajar. Dia saat ini bisa memprediksi
status dari suhu, atau sebaiknya kita menggunakan atau tidak menggunakan jaket. Misalnya suhunya adalah 10 derajat, maka menurut mesin di sini ketika suhu di luar mencapai 10 derajat, Anda sebaiknya menggunakan jaket. Kita ambil yang lain. Tadi saya sebutkan bahwa pada dataset kita suhu terkecil adalah 10 derajat dan suhu terbesar atau tertinggi adalah 40 derajat. Artinya dia hanya mempelajari data angka yang nilai terkecilnya adalah 10 dan nilai besarnya 40. Lalu bagaimana apabila kita masukkan suhu di bawah 10 derajat? Apakah mesin bisa memprediksi? Kita coba, misalnya kan suhunya 1 derajat. Kita enter. Nah, menurut mesin, ketika suhu di luar mencapai 1 derajat, Anda sebaiknya menggunakan jaket. Kita ambil lagi, tadi suhu tertinggi adalah 40 derajat. Bagaimana apabila kita mengisinya 50 derajat? Mesin menjawab, ketika suhu di luar mencapai 50 derajat, Anda sebaiknya tidak menggunakan jaket. Artinya dia sudah bisa merekomendasikan pengguna, meskipun di dataset tidak ada suhu 50, tetapi dia bisa memprediksi apabila suhunya 50 derajat, maka sebaiknya tidak menggunakan jaket. Kita ulangi lagi, bagaimana apabila suhunya itu 1000 derajat? Ini tidak ada di dalam dataset. Nah, menurut mesin, ketika suhu di luar mencapai 1000 derajat, Anda sebaiknya tidak menggunakan jaket karena sangat panas, jadi tidak perlu menggunakan jaket. Lalu kita coba lagi, suhu terkecil 5. Begitu juga dengan yang ini, mesin sudah bisa memprediksi ketika suhu di luar mencapai 5 derajat, Anda sebaiknya menggunakan jaket karena dingin. Lalu kita ambil data minus, kita eksplorasi, misalkan minus 10. Bagaimana menurut mesin? Menurut mesin, ketika suhu di luar mencapai 10 derajat, Anda sebaiknya menggunakan jaket. Dari sini kita bisa belajar bahwa pada codingan ini tidak ada algoritma atau percabangan, logika percabangan, misalnya jika maka, tetapi mesin sudah bisa memprediksi apabila suhunya sekian, maka rekomendasinya adalah sekian. Dan itu adalah bentuk dari bagaimana mesin learning bekerja. Dia bisa merekomendasikan sebuah jawaban pada pengguna berdasarkan dari data-data yang dia pelajari. Karena tadi di sini jumlah suhu terendah dalam dataset adalah 10 derajat dan suhu tertingginya adalah 40 derajat. Tetapi ketika kita minta mesin untuk menjawab suhu yang di bawah 10 derajat dan suhu yang di atas 40 derajat, mesin tetap bisa merekomendasikan jawaban yang memang pas. Nah, itulah mengapa disebut machine learning, atau mesin bisa belajar secara mandiri, karena kita tidak perlu melakukan coding secara eksplisit atau secara langsung. Seperti ini misalnya, jika status 0 lalu sekian-sekian, kemudian ada jawaban, maka status adalah tidak menggunakan, status adalah menggunakan. Dalam machine learning tidak menggunakan algoritma percabangan seperti ini, dan dia sudah bisa menentukan rekomendasi apakah seseorang sebaiknya menggunakan jaket atau tidak berdasarkan suhu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.